Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Belasan tahun lalu ketika awal-awal saya bawa mobil, saya kesasar di daerah Jakarta Pusat. Dan waktu itu sudah tengah malam, sehingga jalanan sepi dan tidak ada orang tempat bertanya. Serta zaman itu belum ada GPS atau peta digital yang bisa dibawa-bawa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, ketika saya berkendara sambil celingak-celinguk dan berpikir jalan mana yang harus saya tempuh saat itu, logika saya mengatakan bahwa saya harus belok ke kanan. Lalu, ketika saya menemukan sebuah perapatan besar, saya kemudian membelokkan kendaraan saya ke kanan. Dan ketika menyelusuri jalan itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh dan pasti asing karena jalan itu belum pernah saya lewati. Lalu ada seorang penjual makanan gerobak yang sedang mendorong gerobak makanannya. Dia menatap mobil saya sambil tangannya bergerak-gerak seperti memberikan tanda. Sambil nyetir saya mikir, apa ya, ada apa ya? Namun saya tetap berkendara sampai kemudian mikir, jangan-jangan ada sesuatu yang mau dia kasih tahu ke saya. Akhirnya saya menghentikan mobil saya, lalu putar balik. Namun saya tidak menemukan lagi tukang jualan itu, mungkin sudah belok masuk ke gang atau bagaimana gitu. Dan akhirnya saya kemudian kembali lagi ke jalan yang sebelumnya dan kembali menyusuri jalan raya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, beberapa waktu kemudian ketika saya kembali melewati daerah tersebut, saya baru sadar, baru tahu bahwa ternyata jalanan belok ke kanan yang saya ambil pada waktu itu sebenarnya perboden. Tapi saya waktu malam-malam itu tidak melihat tanda perboden karena ada pohon besar yang menghalangi tanda perboden itu. Dan sudah malam, jadi saya rupanya tidak terlalu perhatikan. Saya membayangkan betapa bahayanya kalau saya tidak putar balik saat itu. Walaupun jalanan kosong, tapi mungkin saja di depan saya nanti ada mobil berlawanan arah yang menjadi terkejut karena melihat mobil saya yang berhadapan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Ketika kita berpikir bahwa ini yang benar, ini yang seharusnya, ini yang memang aku mau lakukan, namun ternyata apa yang kita lakukan itu salah atau keliru karena bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan di dalam situasi itu saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita petunjuk, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita kesadaran untuk kembali menemukan jalan atau arah yang benar. Bahkan Tuhan juga memberikan petunjuknya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang kita kenal, bahkan terkadang orang-orang yang tidak kita kenal. Namun ada orang-orang yang dapat memberikan kita masukan, pertimbangan, atau bahkan juga kritikan untuk membuat kita tersadar, ingat, dan kemudian bisa putar balik dan kembali ke jalan yang benar. Di dalam Alkitab, Mazmur 19 ayat 13 mengatakan, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Ayat ini menjadi permohonan dari pemazmur, dari Daud, yang memohon bahwa Tuhan membebaskan dia dari apa yang tidak diketahuinya, sehingga ia tidak tersesat. Agar Tuhan menolongnya melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui perintah Tuhan, sehingga Daud, pemazmur, dapat kemudian menemukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, dan bahkan kemudian bersedia untuk berbalik arah dari kesesatan kepada jalan atau arah yang seharusnya. Ibu Bapak, saudara-saudari, maka biarlah ungkapan permohonan dari pemazmur ini juga menjadi ungkapan permohonan setiap kita dalam hidup ini.
Kita memohon pada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan menolong kita untuk terlepas dari kesesatan kita. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di malam ini. Kami membawa doa kami karena kami percaya Engkau terus mendengar doa-doa kami. Sebagaimana Engkau setia mendengar setiap doa, maka biarlah kami juga setia dalam menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami dalam situasi pandemi ini. Ada banyak hal yang seringkali membuat kami bingung dan ragu, tapi Tuhan, Engkau yang memberikan kami keteguhan untuk terus berjalan dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan kondisi kesehatan mereka, karena COVID maupun juga karena berbagai gejala pasca COVID, serta dalam seluruh perawatan atau pengobatan yang dibutuhkan dalam berbagai kondisi sakit lainnya yang sedang dihadapi. Kesembuhan dan pemulihan kiranya nyata dari-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam studi yang mereka jalani, dalam setiap ulangan-ulangan maupun latihan, di dalam semua materi yang mereka juga dapatkan dari sekolah, biar mereka dapat terus bertekun di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap juga para lansia di dalam usia lanjut mereka, kiranya Engkau Tuhan memberikan juga sukacita dan hikmat, agar mereka dapat terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap anak muda di dalam mencapai cita-cita dan juga cinta mereka, kiranya segala jalan hidup mereka juga ada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan umat-Mu di tengah-tengah kondisi ekonomi, bagi mereka yang mencari pekerjaan, atau juga bagi mereka yang sedang merencanakan usaha yang baru, atau mereka yang sedang mencoba untuk bertahan di dalam situasi ini dengan pekerjaan atau bisnis mereka. Engkau ya Tuhan yang kiranya terus memberikan hikmat, kesabaran dan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu, khususnya dalam persiapan bulan keluarga, untuk setiap kegiatan yang disiapkan oleh panitia dan setiap orang-orang yang terlibat. Kiranya setiap kegiatan dan ibadah di bulan keluarga nanti dapat menguatkan kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Tuhan, juga di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga yang kami punya. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, dan biarlah kami juga menaikkan ungkapan syukur kami karena penyertaan-Mu ya Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat menikmati malam ini, dan kiranya esok hari bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan memberkati. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita.